Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Bapak dan teman-teman, semoga pelajaran berlaku dalam harapan dan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah dan Anak Yesus Kristus. Pada zaman saat ini kami anak-anak-Mu kami merayakan hadirat-Mu. Kiranya mengucap syukur dan berbilang banyak terima kasih. Ya Bapa, sekarang kami memulai pelajaran, kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya di hadapan kami, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Runisi, silakan. Pak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Untuk sekretaris kelas mana? Semua hadir Pak. Semua hadir? Ya Pak. Oke, baik. Seperti biasa, kita akan melakukan yel ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita mulai 1, 2, 3. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang teks iklan, Pak ingin bertanya ya mengenai materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Silakan angkat tangan, berdiri dan sebutkan nama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mary Tunani Pangamo. Materi kita Materi minggu lalu tentang menulis teks. laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Oke, tepuk tangan buat Heaven. Silakan untuk Heaven. Baik. Masih ingatkah apa itu teks laporan hasil observasi? Katakan. Ayo. Oke, ini Sabrina, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amoe. Saya ingin menjawab. Menurut saya, teks LHO adalah teks yang menggambarkan sebuah objek atau tempat. Teks menggambarkan sebuah objek atau sebuah tempat berdasarkan hasil pengamatan. Oke, jadi teks laporan hasil observasi merupakan teks berupa hasil pengamatan terhadap sebuah objek. Ya, baik, sampai di sini. Ada pertanyaan mengenai teks laporan hasil observasi pertemuan kita minggu lalu? Oke, silakan berdiri. Pak, saya ingin bertanya, apakah dalam teks LHO atau laporan hasil observasi menggunakan kata umum atau Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Bisa tidak? bisa? Bisa. Contohnya kata apa? Kata hubung. Dan Kata dan. Ya. dengan Dengan demikian. Namun, tetapi, ya, itu merupakan kata hubung dalam sebuah teks LHO. Nah, pembelajaran hari ini tentang teks iklan. Baik. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, saya minta Runisi berdiri membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian iklan, menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non komersial, menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Baik. Oke, berikut. Setelah kita membaca tadi tujuan pembelajaran, kita masuk pada profil pelajar Pancasila. Saya minta Kimber, silakan berdiri. Profil
belajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya minta Kevin, contoh kegiatan yang pertama tadi itu di dalam pembelajaran kira-kira apa? Contohnya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini nih, yang mana? Doa pembuka dan penutup. Oke, doa pembuka dan penuh. Kita beri tepuk tangan buat Kevin. Oke, yang kedua, bernalar kritis dan kreatif. Siapa yang bisa memberikan contoh dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, My Heaven, silakan berdiri. Bernalar kritis berpikir untuk mampu memecahkan sebuah soal. Mampu berpikir atau memecahkan sebuah masalah. Kalau kreatif, Kooperatif membuat suatu hal yang baru. membuat atau menjawab sebuah permasalahan dengan hal-hal yang baru, tanpa berpatokan atau kita memberikan sebuah warna atau variasi sebuah jawaban. Yang ketiga, ini Heaven, bergotong royong. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh bergotong royong? Oke, silakan Sabrina, Aktif dalam kerja. berdiri. Kelompok. Aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian harus saling membantu ketika berdiskusi. Kesepakatan kelas. Oke, saya minta dari masing-masing kelompok menyampaikan apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita buat atau kita kesepakati bersama sebentar. Ayo, nomor 1 saya minta dari kelompok 1, silakan. Yang pertama, Fokus dalam pembelajaran. fokus dalam pembelajaran. Poin 2 dari kelompok 2. Wajib aktif dalam diskusi kelompok. 3, Tidak boleh ribut. 4 dari kelompok terakhir. Berperan aktif dalam diskusi kelompok. Oke, sekarang setelah kita buat kesepakatan ini, semua sepakat dengan poin-poin ini? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke. Berikut pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik saya minta Michelle membacakan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan pemantik yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Oke, kita beri tepuk tangan buat Michelle. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, ini Jenner, berdiri. Iklan yang saya pernah lihat, Oke, yang pernah Jenner lihat, apapun makanannya, minumlah teh botol sos. iklan tentang teh botol sosro. Oke, menurut Jenner, apakah iklan tersebut menarik hatinya Jenner atau tidak? Menarik. Kenapa menarik? Karena terdapat gambar, kemudian ada tulisannya tentang apa? Teh botol sos. Teh botol sosro. Apa tadi yang tersebutkan yang pertama? Kalimatnya. Apapun makanannya, minumlah teh botol sos. Oke, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, menarik tidak? Menarik. Apalagi ditambahkan dengan gambar teh botol. Oke, kita beri tepuk tangan buat Jen. Sebutkan apa yang pernah kalian lihat. Iklan apa? Di televisi, di internet. Ayo, iklan apa kira-kira? Oke, ini Putri Agus, silakan dari kelompok 1. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Pernah. Saya melihat iklan sampo. Iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Iklan sampo. Karena Iklan sampo apa kira-kira? sampo bensin. Penting. Oke, lanjut. Karena dalam iklan itu sudah banyak yang mencoba dan memberi gambar rambut mereka yang Oke. bagus, lurus dan kuat. Oke.
Oke, menampilkan gambar berupa rambut dan yang lurus dan kuat. Kita beri tepuk tangan buat itu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Di antara iklan-iklan yang disebutkan, teh botol, iklan penting, kira-kira adakah iklan yang paling atau yang pernah kalian lihat di televisi paling kalian ingat? Ada tidak? Iklan apa? Mie sedap. Mie sedap. Ingat tidak? Enak tidak makan mie? Enak. Oke, kalau ngomong enak mereka cepat. Nomor 3. Kira-kira apa yang paling menarik menurut kalian dari iklan mie, iklan teh botol, dan iklan sampo? Apa yang paling kalian ingat? Yang paling menarik dari ketiga iklan itu apa kira-kira? Dari segi apa? Gambar. Selain gambar apa lagi? Tulisan. Selain itu apa lagi? Ada suara. Gambar dan suara. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama. Apa itu ikan? Ya, saya minta anak-anak memperhatikan kedua gambar ini. Terus anak-anak simpulkan kira-kira iklan menurut anak-anak itu berdasarkan gambar itu apa kira-kira? Ada 2 iklan di sini, iklan ale-ale dan iklan teh botol sos. Oke, Kimber, silakan. Menurut saya, iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk kalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, sebuah teks yang menawarkan suatu produk kepada halayak orang banyak tentang sebuah produk atau sebuah jasa. Ada lagi yang lain? Oke, Putri, silakan. Teks persuasif yang memudahkan gambar dengan kata-kata, unsur, gerak, dan suara. Oke, teks persuasif yang menampilkan gambar dan gerak untuk menarik pembeli atau konsumen. Nah, sekarang faktanya dari gambar ini, dari 2 gambar ini, siapa yang bisa menunjukkan gambar, misalnya ale-ale? Mana kira-kira contoh gambar di situ? Ayo. Atau contoh dari sebuah produk atau sebuah jasa. Oke, silakan Olivia. Maju ke depan. Tunjuk yang mana gambar. Gambar 1 itu yang mana gambar? Sambil kau jelaskan ke teman-teman. Silakan. Buah markisa. Betul? Betul. Gambar ada apa lagi yang muncul di situ? Tulisan. Gambar, bukan tulisan. Gambar? Minuman ale-ale. Kita beri tepuk tangan buat itu. Oke, yang berikutnya, ini pengertian iklan ada di sini. Iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, berikut ciri-ciri iklan. Saya minta Torres membacakan poin pertama. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tetap tepat sasaran. Menggunakan bahasa yang singkat namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Kita lihat contoh tadi, teh botol sosro. Kalimat yang di bawah. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Poin kedua. Ini silakan, Torres. Yang kedua, menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak karena tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen. Oke, menggunakan diksi. Tahu diksi tidak? Tidak. Pilihan kata, ya, yang bersifat mengajak atau membujuk orang untuk membeli produk
Berikut yang ketiga. Ini saya minta Juan. Memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Oke. Yang keempat. Saya minta beliau, silakan. Dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. Oke. Tahu konsumen? Siapa itu konsumen? Pembeli. Yang kelima, ini silakan beliau. Menyampaikan informasi secara padat, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Oke, berikut tujuan iklan saya minta Munti. Silakan. Poin pertama. Yang pertama, memperkenalkan produk. Oke, memperkenalkan produk. Kedua, Meningkatkan penjualan. meningkatkan penjualan. Ketiga, Memperkuat citra brand. brand. Oke. Berikut kita masuk pada jenis-jenis iklan. Saya minta Kevin. Kevin membaca jenis-jenis iklan. Silakan, Kevin. Satu, iklan komersial. Satu, iklan komersial. Dua, Dua. iklan non komersial. Dua, iklan non komersial. Siapa yang ingat atau mengetahui apa itu iklan komersial, apa itu iklan non komersial? Non komersial. Oke, silakan. Runesi berdiri dan silakan sampaikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Keisha Priscilla Messi. Saya dari kelompok 3 akan menjawab. Oke, silakan. Menurut saya, iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Oke. Kalau iklan non komersial, siapa yang bisa? Oke, Herven. Berdiri nak. Iklan non komersial adalah iklan yang tidak berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Contohnya iklan layanan masyarakat, sosial, dan budaya. Oke. Nah, dari gambar yang Pak tampilkan ini termasuk iklan apa kira-kira? Angkat tangan. Oke, Herven. Non komersial. Iklan non komersial. Non komersial. Sekarang Pak akan bagi LKPD yang nanti anak-anak diskusikan lalu dipresentasikan di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, Pak kasih waktu anak-anak mengerjakan selama 15 menit. 15 menit untuk diskusi berkelompok ya. Silakan. Jadi jawabannya anak-anak tulis di kertas ya. Diskusikan, kemudian masing-masing kelompok tunjuk siapa moderatornya, siapa sekretarisnya, lalu siap masing-masing kelompok siap satu pertanyaan ya, atau 2 pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, kalau Pak akan kasih sedikit ice breaking buat kita ya. Semua coba berdiri. Berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 3. 2. 1. Oke, tepuk tangan buat kita. Silakan duduk. Kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya memberikan kepada pembaca. Baik, saya akan menjawab hasil diskusi dari kami. Besar sedikit. Informasi nama produk ada. Kalimat atau gambar yang
menjelaskan informasi teks kedai cukur Panglima pada bagian atas iklan. Oke. Nomor 2. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, keunggulan produk. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapatkan air mineral, pelayanan rumah, harga bersahabat. Yang keempat, cara mendapatkan produk. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi. A. Pelanggan bisa datang ke alamat Jalan Pandawa. B. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Pelanggan dapat menghubungi 0888 80000. Yang kelima, informasi harga. Ada kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi harga dewasa Rp 12.000 dan harga anak-anak Rp 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, testimoni tidak ada. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Kami hanya membuka 2 pertanyaan. Oke, bagus. Silakan. Angkat tangan. Yang mau bertanya, angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya persilakan Saya persilakan kepada King. untuk bertanya. Silakan. Berdiri, King. Pertanyaan, apakah perlu alamat bagi iklan tersebut? Yang kedua. Pertanyaan kedua saya memberi kepada Jonathan. Oke, Jonathan. Silakan, Jonathan. Apa itu testimoni? Oke, silakan. Jawabannya yang Untuk nomor 1. apakah alamat perlu dicantumkan pada iklan? Jawaban perlu agar konsumen dapat mengetahui letak kedai cukur rambut. Dapat mengetahui letak dari cukur Panglima. Setuju, King Bro? Kita beri aplaus buat nomor 2. Silakan, nomor 2. Apa itu testimoni? Testimoni adalah pendapat dari suatu konsumen. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhirnya. Kami mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kembali. Kelompok 2, silakan cepat. Kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang menyaksikan hasil diskusi kami. Oke, suara lebih dibesarkan lagi. Informasi yang pertama, nama produk ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya A, ada. Oke, lanjut. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi kedai cukur Panglima. Oke. Yang kedua, penjelasan tentang produk ada. Kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi kedai cukur Panglima melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, keunggulan produk ada. Yang pertama, tempat yang nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral. Ya. 3. Pelayanan ramah. Yang keempat, harga yang bersahabat. Harga yang bersahabat. 4. Cara mendapatkan produk ada. Melayani panggilan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Hubungi 0888 8000. Informasi harga ada. Yang pertama, harga dewasa Rp 12.000, harga anak-anak Rp 8.000. Testimoni tidak ada. Silakan. Oke, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Kami berikan batas 2 pertanyaan. Oke, Torres. Silakan, Torres. Apakah gambar yang terdapat pada iklan dapat menarik perhatian para konsumen? Oke. Elvin. Apakah iklan tersebut termasuk iklan komersial atau non komersial? Jawabannya dapat menarik atau tidak? Dapat menarik pada Dapat menarik konsumen menurut mereka. Karena situ menampilkan gambar apa? Orang sementara
Menggunting rambut. Nomor 2. Cepat. Apakah iklan tersebut merupakan iklan komersial Atau non komersial? Jawabannya iklan. Jawabannya iklan komersial. Oke, jawabannya iklan komersial. Mengapa? Karena dia menawarkan barang atau jasa masyarakat serta memperoleh keuntungan dari iklan. Oke, sudah. Silakan, moderator. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan kembali. Saya minta siapa yang bisa membuat simpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya sebutkan yang pertama tentang pengertian dari iklan. Ya. Yang kedua, perbedaan antara iklan komersial dan non komersial. Dan yang ketiga kita belajar tentang informasi dalam sebuah iklan. Nah, kemudian dalam menemukan informasi ada poin-poin apa saja yang harus kita temukan tadi. Yang pertama ada nama produk. Yang kedua penjelasan mengenai produk. Yang ketiga keunggulan dari sebuah produk. Yang keempat cara mendapatkan produk. Yang kelima informasi harga. Dan yang terakhir testimoni. Ya, saya minta satu orang untuk melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini terkait dengan materi pembelajaran yang kita diskusikan bersama hari ini? Apa perasaan kalian? Kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depan? Silakan berdiri di depan. 3 menit lagi. Cepat, supaya kita berdoa. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Saya akan menyampaikan refleksi menurut saya. Refleksi saya adalah saya sangat senang hari ini karena pembelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan. Saya juga dapat mengetahui poin-poin jenis-jenis dan iklan komersial dan non komersial. Saya sangat senang jika Pak Rola yang mengajar karena tegas dan baik dalam mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Yang perlu diperbaiki mungkin hanya penjelasan jangan terlalu cepat. Oke, penjelasan tidak boleh terlalu cepat. Cepat. Kita beri tepuk tangan. Untuk pembelajaran kita minggu depan kita masuk pada materi tentang slogan dan poster. Ya, Pak harap kalian belajar baik-baik di rumah, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang pimpin doa di sini. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan tolong jaga kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat.